Di mana ayatnya bahwa Rasulmu disunat? Bisa jawab nggak? Kamu nanya aku jawab loh kami. Yang keroknya nih. Ini lihat nih agama siapa yang teroris. Saya kasih tahu Anda ya, ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini data. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi celakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Terima aja nanti suratnya. Silakan. Saya tunggu kamu. Ini orang Nggak perlu kau tunggu. Nggak perlu kau tunggu. Nggak perlu kau tunggu. Kau terima aja suratnya udah. Loh, saya tunggu orang kalian. Nggak perlu, saya nggak pernah ngelaporin saya. Mana nggak ada duit. Kalian mau lapor ya? Itu pengacara siapa tuh yang katanya Kristen tapi ternyata mualaf Muslim. Orang Batak siapa sih namanya? Yang laporin Edi Sidabutar dan sebagainya. Mana laporannya? Nggak punya duit. Kamu melapor itu, saya kasih tahu kamu ya, itu harus punya duit. Ya, kalau kamu nggak punya duit, maka Bareskrim dan kepolisian tidak akan bergerak. Saya kasih tahu kamu. Udah rumah kontrak, ngekos. Tunjukin sama saya kamu punya duit untuk laporin. Samuel Siahaan aja sampai sekarang saya tunggu gak ada laporannya. Ya, Samuel Siahaan tuh omong doang. Yang ngelaporin si Edi Sidabutar. Ya, ngelaporin Pak Yusuf Manubulu nggak direken. Kenapa nggak ada duitnya? Ya, yang bisa melaporkan tuh hanya MUI. Mereka melontarkan uang. Bareskrim dan kepolisian saya kasih tahu Anda tidak akan bergerak. Minta duit. Kejaksaan itu minta duit. Berapa yang mereka minta? Saya punya datanya teman-teman. Saya punya bukti transfernya. Jumlahnya berapa saya tahu yang mereka minta. Ya, itu Indonesia. Ya, gayanya tadi orang tadi mau lapor-lapor, habis itu saya rekam nggak berani. Katanya saya rekam ini, saya rekam. Mana kalian kadrun? Masuk kalian ke sini. Saya tunggu kalian. Gak berani. Ya kalau ngomong aja selangit kalian tuh mau lapor-lapor. Bergaya. Kebanyakan gaya kalian. Ya, banyak gaya kalian itu. Ya. Banyak gaya kalian itu. Ya, begitu saya mau rekam, begitu saya suruh dia ulangi ancaman dia nggak berani. Maju kalian ke sini. Mana tuh Wakit Ali? Ustadz Ali, Wakit Ali itu. Katanya mau mengkoordinasi 100 pengacara dari Sabang sampai Merauke. Mana? Segala nikmat yang berkepanjangan. Ya, ini yang katanya mualaf teman-teman. Meninggalkan Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan suci. Ayat ke-14. Ini Islam. Dari kata aslam taslam. Artinya kamu tunduk kepada pedang Muhammad. Kalau tidak darah dan hartamu halal. Saya perlihatkan ini. Dikatakan begini, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Kul, katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Kami telah apa? Tunduk. Ini loh, Islam itu artinya tunduk. Nih teman-teman nih, teman-teman Kristen jangan bego ya. Ini, surah 49, ini dari kata aslam taslam ini tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Tetapi jika kamu apa? Tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Karena Muhammad itu menyebarkan keislaman dengan pedang. Bukan dengan iman. Karena Muhammad gak punya mujizat. Rasul Petrus dan para Rasul Yohanes. Kenapa? Menyebarkan dengan mujizat. Ya. Yohanes dan Petrus ketika melihat orang yang lumpuh di pintu gerbang indah, dia berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya yaitu di dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Bangun dan berjalanlah. Mujizat terjadi, gempar Yerusalem bertobat. Banyak orang mengikut percaya kepada Mesias. Lah Muhammad menyebarkan itu teman-teman itu. Dia kata nih, tapi katakanlah kami telah tunduk. Ini Anda lihat ya. Sebarkan ini ke semua gereja-gereja. Orang Kristen perlu tahu bahwa Islam itu bukan agama damai.
Saya kasih tahu kamu bahasa aslinya, apa artinya itu. Ya, saya bedah nih kata per kata ya. Kita lihat dari Quranu.com. 49 ayat 14. Jangan mau dibohongi teman-teman. Ini sudah bukan zaman Anda itu kayak 1400 tahun lalu di padang gurun ketika diajarkan Muhammad minum kencing onta, Anda percaya? Bukan, ini sudah bukan zamannya. Ini zaman TikTok, ini zaman internet yang Menakem Ali dan para ustadz itu kejang-kejang. Kenapa kejang? Kenapa kejang? Karena kita sudah membukakan semuanya. Makanya mereka cuma bisa ngancam apologet Kristen. Sama teman-teman di Amerika sini, orang-orang bergerak di bidang apologet Islam ya, sama mendapatkan ancaman-ancaman juga. Lihat nih, the Bedouin say apa? You don't believe. Walakin kulu, katakanlah aslamma walamma. Aslam taslam. Ini loh kata teman-teman. Ini loh kata aslamma. Lihat itu. We have submitted, tunduk. Inilah yang menjadi kata Islam. Bukan kata salam. Islam tidak berasal dari kata salam. Ya, saya kasih tahu Anda nih. Ya, Islam itu bukan asal kata salam, tapi dari kata ini aslamma, aslam, taslam. Ini tunduk kepada apa? Kepada pedang. Jadi masuk Islam itu tidak perlu iman. Ya. Masuk Islam itu tidak perlu iman. Ini saya perlihatkan sama Anda nih, kebotolan umat muslim di Indonesia. Saya perlihatkan sama Anda nih. Kata Islam berasal dari kata aslama tadi, teman-teman, di surah 49 ayat 14. Bukan berserah ya. Yang mereka katakan berserah diri kepada Allah. Enggak. Berserah diri kepada pedang Muhammad. Bukan berserah. Tunduk. Nih, aslama ini. Aduh, ini kok turun terus. Ya. Islam, dari akar katanya itu aslama. Ini teman-teman nih. Nih, bisa lihat ya. Dari mana nih surah tadi? Surah 49 ayat 14 tadi. Artinya tunduk. Tunduk kepada siapa? Kita lihat tunduk kepada siapa. Saya bukakan Anda hadisnya. Saya bukakan Anda hadisnya ini. Tunduk kepada siapa? Bukan kepada Allah. Ya. Tapi kepada pedang daripada Muhammad. Ya. Nih, Islam berkata dari kata aslama tadi. Surah 49 ayat 14. Artinya apa? Saya ulangi lagi ya. Apa arti aslama tadi? Ya, apa arti kata aslama tadi? Kita lihat ya. Tunduk. Nih lihat ini surah 49 ayat 14. Tunduk. Bukan salam, bukan damai. Tunduk. Itulah Islam. Tunduk kepada siapa? Kita lihat. Kita lihat hadisnya sekarang nih. Makanya di Quran mereka ada kata penggalah kepala kafir ya. Mereka di brainwash. Oh, Islam agama damai, damai entutmu ya. Ini lihat nih hadis Jami At-Tirmizi 2531. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini syahadat nih. Telah menceritakan kepada kami, Hana telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dari Al-Almasi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Dia berkata apa? Si Momo, nabi pedofil, berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, ini 2 kalimat syahadat ini. Dan tidak ada, maka mereka menghalangiku apa ini? Kalau mereka masuk Islam, maka mereka telah menghalangiku apa? Untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ini lihat, ini Islam teman-teman. Islam ini. Maka kalau kamu mengucapkan syahadat, ya yang kata tunduk dari tadi aslam, dari pedangnya Muhammad, maka kalau kamu mau bersyahadat dan masuk Islam, inilah kenapa Mesir itu sekarang banyak Islam. Mereka menyayangi nyawanya teman-teman. Mereka menyayangi nyawanya dan mereka nggak mau bayar jizyah. Maka mereka masuk kepada Islam. Ya, ini Muhammad teman-teman. Maka kalau kamu masuk Islam, mengucapkan kata syahadat,
maka itu menghalangi Muhammad untuk membunuhmu dan merampas hartamu. Ini Islam disebarkan dengan pedang ini, teman-teman. Teror. Ya, kata teror itu tadinya masih ada nih di sunnah.com. Sekarang udah dihilangkan sejak Christian Prince membuka. Jadi masih 2 tahun lalu lah, 2 tahun lah ya, mungkin 2000 berapa itu. Itu masih ada kata teror. Ya, aku diberi 5 kelebihan, yaitu teror salah satunya di dalam hati musuh. Sekarang kata-katanya diganti ketakutan. Jadi kata teror itu dihilangkan dari sunnah.com hadis. Ya, banyak sekali teman-teman. Google Translate itu banyak sekali sekarang yang disamarkan. Kata yusaluna, ya, itu tahun kemarin saya masih ketik, itu artinya mereka berdoa. Sekarang diganti. Allah memberkati. Untuk apa? Menutupi kebobrokan dan kebotolan agama Islam. Ini lihat ini agama Islam, teman-teman. Bukan hanya di sini. Saya perlihatkan Anda semua ayat-ayat kekerasan ini. Ya, terutama surat At-Taubah. Jadi masuk Islam itu tidak perlu iman, teman-teman, tapi perlu tunduk. Ya. Ya. Nah, ini sekarang kalau kita searching kata penggal itu cuma ada di surah ini. Kata-katanya semua sekarang diganti, teman-teman, di Quran. Nih, lihat nih. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan, bukan ketakutan, teror ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Kalau kita lihat di surat At-Taubah, ini kata-katanya diganti dari penggal menjadi pukul batang lehernya. Kita lihat ya. Ini lihat, teman-teman. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan tidak pula kepada hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul, tidak beragama dengan agama benar yang diberikan Alkitab kepada mereka. Sampai mereka apa? Membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan apa? Tunduk. Jadi masuk Islam itu bukan dengan iman. Tidak ada iman, kamu tunduk nih loh. Kalau kamu tidak mau bayar jizyah, maka kamu masuk Islam. Kalau kamu mau mempertahankan Kristen, kamu bayar ini jizyah ini. Ya, karena itu di dalam Islam nggak ada yang namanya iman, nggak ada itu. Tunduk. Sekalipun kamu tidak mempunyai iman, kamu tunduk. Kalau Kristen nggak bisa. Ya, inilah bedanya nih, bedanya. Saya perlihatkan sama Anda. Ya, apa bedanya kekristenan dengan apa? Islam. Ya, kita harus cerdas. Ini bukan zaman Muhammad dulu, teman-teman, 1400 tahun, belum zaman internet loh. Sekarang sudah zamannya internet, jangan botol, jangan bodoh. Ya, ini Roma 10 nih saya tampilkan Anda. Ya, sudah ngerti ya? Apa itu Islam? Sekarang saya lihat, kita perlihatkan ini. Apakah bisa masuk Kristen tanpa iman? Tidak bisa, teman-teman. Kebenaran karena iman. Ya. Lihat ini. Tetapi apakah katanya ini? Firman ini apa? Dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Yang diberitakan para rasul adalah iman. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, artinya kita beriman dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lihat ini bedanya nih loh. Ya. Jadi kalau syariat Islam diberlakukan atas Indonesia, maka orang Kristen akan bayar jizyah, upeti. Kalau tidak, maka darah dan harta kalian di Indonesia itu halal, termasuk Buddha dan Hindu. Karena itu saya sarankan, bersatulah untuk memerangi ajaran Islam di Indonesia. Ini ajaran yang harus segera dimusnahkan dari bumi Nusantara. Saya tahu tidak bisa 100%, tapi kalau kita mendesak 70%, ya, keluar dari ajaran bejat Islam ini, itu sudah cukup, teman-teman. 70% agnostik, mereka tidak percaya lagi kepada Islam, itu sudah cukup. Ya, ngeri ajaran ini. Saya kasih tahu Anda, ajaran Islam itu ngeri. Dan sekarang ini agenda mereka adalah memasukkan orang-orang kunci.
duduk di posisi-posisi pemerintahan, kepolisian dan kejaksaan. Untuk apa? Untuk supaya mereka membawa agendanya menegakkan syariat Islam atas Indonesia. Ya. Ini dengarkan ini kalian. Ya. 70% keluar dari Islam itu sudah lebih dari cukup atas Indonesia. Sekarang bukan lagi zaman botol, teman-teman. Kenapa MUI takut dan memban channel-channel seperti Sunnah Nabi? Kenapa? Kalian pikir apa? Karena dia memberitakan apa yang benar yang ada di dalam kitabnya sendiri. Ya. Kita lihat ya, ini mungkin nggak bisa kalian akses dari Indonesia ya. Channel ini. Ini mungkin harus Anda hanya bisa mengaksesnya dari luar negeri. Kita lihat teman-teman. Ini channel ini Anda nggak bisa akses dari Indonesia. Ya, kita lihat ini. Ini video ini semua ada dasarnya ya. Ini ada di dalam hadis, ada di dalam sirah nabawiyah yang mereka sembunyikan. Yang selama ini ketika Muslim itu ke masjid yang di brainwashkan ke ustadznya adalah Muhammad Nabi Maksum, tidak punya dosa. Ya. Kenapa? Nggak pada ngerti. Ya. Nggak pada ngerti. Ini contohnya nih kisah cinta dengan Zainab. Ini saya sudah minta izin ya. Saya nggak mau buka suara. Ya. Bagaimana kisah cintanya dengan Zainab, teman-teman? Muhammad di surah Al-Ahzab ayat 36, ketika dia mau menikahkan anak angkatnya Zaid bin Haritsa dengan Zainab yang sepupunya sendiri, itu nggak mau Zainab. Kenapa? Karena dia merasa dia orang bangsawan. Sedangkan Zaid ini adalah anak budak, mantan budak. Yang diangkat jadi Zaid bin Muhammad, anaknya Muhammad. Nggak mau. Tapi Muhammad mengeluarkan surah Al-Ahzab ayat 33. Apa katanya? Ini kita lihat ini. Dia menggunakan nama Allahnya. Jadi Allah ini adalah buatan Muhammad yang digunakan Muhammad, congornya Muhammad. Untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat ini betapa bejatnya agama ini. Muhammad itu nggak ada teman-teman. Allah itu nggak ada. Ya, ini kita lihat. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan ini loh. Yang membuat suatu keputusan itu bukan cuma Allah. Allah dan Rasulnya teman-teman. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Jadi kamu tidak punya pilihan. Kalau Muhammad sudah ngomong A ya kamu harus A gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Kalau Anda lihat Asbabul Nuzul surah 33 ayat 36. Ini cerita tentang apa? Ketika Muhammad mau menikahkan Zaid bin Haritsa anak angkatnya dengan Zainab. Tapi lihat ini ayat berikutnya ayat 37. Di ayat bawahnya karena Muhammad pada waktu itu mampir ke rumahnya Zaid anak angkatnya tidak ada di rumah, lalu dia melihat Zainab berpakaian tipis pada waktu itu. Dia suka ya melihat Zainab putih molek gitu. Di surah selanjutnya, ini satu ayat di bawahnya nih teman-teman. Apa? Dia menggunakan lagi mulutnya Allah ini untuk menceraikan. Menceraikan siapa? Menceraikan Zainab dan Zaid. Lalu dikapa? Kami kawinkan nih loh. Ya. Sedang kamu menyembunyikan, tahanlah terus istrimu dan bertobatlah kepada Allah. Jadi Muhammad itu ketika sedang, oh Muhammad kamu jadi mau nih nikahin Zainab. Kayaknya kamu udah kebelet banget katanya. Lalu Muhammad bilang, enggak usah, jangan ceraikan istrimu. Sedang kamu menyembunyikan yang ada di dalam hatimu, apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk ditakuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Jadi Anda lihat ya, kebobrokan dan kebejatan. Ini lihat ini. Ini Muhammad datang ke rumah Zaid, anak angkatnya. Nggak ada. Zaid itu sedang dia lihat Zainab ini berpakaian tipis, teman-teman. Ya.
Tuh lihat tuh. Zainab lagi nggak pakai baju di rumahnya. Kelihatanlah tubuh moleknya sama si Muhammad. Ya, ini ada di Al-Tabari. Kita lihat ya data-datanya lengkap. Jadi Muhammad itu menggunakan congor. Dia bilang, oh ini perkataan Allah. Ini ayat Allah. Langsung Muhammad Zainab cepat-cepat pakai baju waktu itu. Tapi Muhammad sudah kebulu melihat moleknya si body Zainab ini. Ya. Kita lihat semua ini ada ayat-ayatnya teman-teman. Ini cerita yang mereka tutupi. Lalu saat itu juga setelah surah 33 ayat 37 turun, Muhammad itu langsung mengewek Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ya. Ini lihat ini di mana? Saya terjemahkan bagian ini ya. Ini adalah kitab Tarik Al-Tabari volume 8 halaman 4. Lihat ini. Now, there was a covering, a haircloth over the doorway. Ada tirai di kamarnya Zainab tadi, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Tapi ada angin yang berhembus sehingga tirainya terbuka. Zainab itu sedang di kamarnya. Zainab was in her chamber, undressed, gak pakai baju, telanjang Zainab. And admiration for her entered the heart of the prophet. Dan kekaguman kepada siapa? Zainab masuk di dalam hati Muhammad. Ini loh. Surah 33 ayat 37 itu turun gara-gara Muhammad ngaceng. Lihat Zainab gak pakai baju. Ada di mana ini? Ini ada di Tarik Al-Tabari volume 8 halaman 4. Ini Muhammad. Nabi kalian ini. Ya, lalu turunlah apa? Turunlah ayat. Turunlah apa? Ayat. Untuk mengewek Zainab. Lalu langsung dicampuri Zainab. Tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Berdasarkan ayat Allah surat 33 ayat 37 tadi teman-teman. Ngeri teman-teman. Ngeri. Ini agama ngeri. Ya, moralnya Muhammad itu ngeri sekali teman-teman. Muhammad memperkosa Safiyah langsung tanpa masa idah. Suaminya dibunuh Kinana. Semua sukunya dibantai. Bani Nadir. Lalu apa? Di hari yang sama, ketika Safiyah diberikan kepada Dahya Al-Kalbi, maka karena kecantikan Safiyah, Muhammad mengganti dengan 7 budak wanita kepada Dahya Al-Kalbi dan lalu dia mengambil Safiyah untuk dirinya sendiri. Pada malam itu juga langsung dikewek sama Muhammad, diperkosa. Setelah keluarga Safiyah binti Huwai dibunuh. Ya. Yang dibangga-banggakan muslim peperangan. Kira-kira ada berapa? 27 peperangan Muhammad melakukan peperangan. Itu tidak tercatat dalam sejarah dunia, teman-teman. Kenapa? Karena itu bukan peperangan tapi perampokan. Ya, kalau perampokan ya jelas saja nggak dicatat dong dalam sejarah dunia. Jarang sekali ya, karena zaman dulu kan nggak ada koran kayak Tribun, Kompas, ada perampokan di sini, ada perampokan di sini. Ya. Kenapa? Karena itu perampokan. Nggak ada catatan sejarah itu perang yang besar di sini nggak ada teman-teman. Nggak tercatat itu dalam sejarah dunia. Orang Yahudi nggak mencatat peperangan-peperangan ini. Karena itu perampokan. Ya, orang lagi bawa peralatan pertanian di Khaybar, diserbu sama dia. Ya. Orang lagi ada karavan dagang lewat, orang lagi bawa karavan barang dagangan lewat karena bawa harta yang banyak, diserbu sama Muhammad, karavannya dirampok, teman-teman. Dan itu dikatakan perang. Ini moralnya Muhammad ini. Moralnya Kanjeng baginda nabinya Islam ini. Ya. Kemarin sudah kita bukakan. Muhammad mengawini Aisyah di umur 6 tahun. Baru di week di usia 9 tahun. Tapi dari antara usia 6 sampai 9 tahun, apa yang Muhammad lakukan? Muhammad sering menekankan penisnya di antara kedua paha Aisyah dan menggesek-gesekkannya. Karena pada waktu Aisyah belum sanggup berhubungan seks. Bejat gak itu teman-teman ajarannya ini?
Luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa, teman-teman. Ya. Jadi kalian jangan cuma beraninya ngancam-ngancam, gak ada buktinya. Samuel Siahaan sampai sekarang, saya laporin kamu. Saya bilang, saya kasih waktu kamu 3 bulan karena saya tahu dia gak punya duit. Saya kasih waktu Samuel Siahaan 3 bulan untuk melaporkan saya. Sampai sekarang batang hidungnya aja gak pernah nongol. Kenapa? Gak ada duit. Gak ada duit. Ya. Omongnya besar. Omongannya aja besar. Kenyataannya tidak ada. Ya. Saya paling nggak suka ini ya. Kalian tengah ngancem-ngancem. Kalian pikir kita ini bodoh apa? Hah? Kalian pikir saya ini bodoh apa? Oke, sekarang kita lanjutkan aja ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke TikTok ya. Kita melihat teman-teman kita berdiskusi. Rasul disunat. Di mana? Ini baptisan Yesus itu ada nggak di di perjanjian lama? mana? Itu di perjanjian baru kok kan botol kau. Yesus lahir dia saja lahir kapan baru Perjanjian nunjuk. lama. Allahmu Perjanjian lama ada kau nggak di botol kau. Allahmu ada nggak di perjanjian lama? Setahun kali kau. Di mana Loh. ayatnya? Di mana? Coba Jawab dulu dijawab. pertanyaanku. Aduh, kau botol udah turun kau. Itu aja kau nggak bisa jawab. Kau pertanyaanmu udah banyak kami jawab. Kau satu pun nggak kau jawab. Aduh. Jangan kayak kelihatan kali kau botolnya. Burhanuddin bisa tolong jawab nggak bang? Ini si siapa nih namanya tadi? Ini orang pertanyaannya banyak loh kami jawab. Dia satu pun nggak jawab, gitu loh. Satu pun loh. Cuma satu dijawab, ditanya. Satu kami tanya. Nah, satu. Nggak banyak, satu aja nggak bisa dijawab loh. Satu loh. Kamu yang bingung, kamu naik ke atas jawab coba. Di mana ayatnya bahwa Rasulmu disunat? Bisa jawab nggak? Kamu nanya aku jawab loh kami. Udah berapa pertanyaanmu? Si Randy. Framing panik Ren. katanya bahwa kau yang botol. Kau itu aja nggak tahu kau ayatnya gimana jawabannya. Aneh tapi nyata. Botol. Botol. Janganlah tunjukkan kebotolanmu gitu loh. Nanya itu yang masuk akal. Kok ada orang sebotol kamu nih, Randy. Aduh, kasihanlah ibumu yang melahirkanmu. Nih ada Bu Sofiatul Iya. nih. Halo. Kalau Bu Sofi Shalom. kemana bolak-balik ini tadi dipanggil-panggil loh. Oh, aku tadi udah pengen tidur, dipanggil penghibur kita juga gue tadi udah tidur. Masuk di ruang CP Bus. ada orang muslim ngancem-ngancem ngelaporin CP. Abis gue mau rekam nggak berani dia naik. Iya. Gue masukin YouTube ini gue rekam ancaman dia bilang, saya lagi Iya. cuma ngomong ngancem nggak punya duit mana bisa rumah masih gerak masih terus ngancem kepolisian tuh nggak bergerak kalau nggak punya duit ya nggak. Ini yang Samuel Siahaan tuh ngancem saya laporin kau ke kepolisian kan tuh gue bilang sampai sekarang udah lebih dari 3 bulan mana ada duit. Ya ngomong aja ya pinter kok jago ngomong mah jago ngancem nih orang ini jagonya nih. Jadi mengatakan kita menista loh. Kayak saya melakukan surah Al-6 surah 6 ayat 108. Kau menghujat Tuhan kami ya kita hujat Tuhanmu kan gitu. Itu kata Allahnya kan. Iya. Kayak Siran ini nih. Tadi dia nanya, di mana ayatnya Yesus menyuruh dibaptis? Dijawab di perjanjian baru. Terus dia bilang ya perjanjian lama Yesus belum lahir. Kau kan otakmu nggak bener kan coba otaknya dipakai gitu loh. Jangan kelihatan botol sekali kamu. Aduh, Randy, naik lagi kau kamu cepat naik. Kamu baca perjanjian lama nggak? Kamu baca perjanjian lama. Kamu baca nggak? Naik lagi kau Randy. Ini biar kau belajar mau Bu Sofi. Randy, kamu baca perjanjian lama.
Nah, Ayo aku tes dulu ya, tentang pengetahuan perjanjian lama kamu ya. jangan, nggak gitu cara mainkannya. Gini, Kau Mbak. sekarang kuuji Gini. ilmumu ya Ran ya. Tuhan, Bentar. Tuhan kan Maha Kuasa. Gantian, Tuhan kan bentar, Maha Kuasa. gantian. Uji kau sekarang haditsmu. Di mana ayatnya itu ayat Quran? Jangan biarkan mereka tuh bernarasi tanpa data. Kayak tadi. Betul. Makanya aku bilang, aku tidak membiarkan kebodohan. Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk membenarkan ajaran Muhammad. Saya tanya ayatnya di mana? Ada di Injil bukan? Mana? Ayat berapa? Tentang terbuka. Ini Yohanes tolong di mute dulu, noise. Par. Yohanes, ya. Udah. Dan silakan Bu. Lanjut Bu. Kita itu tidak boleh bernarasi nggak pakai data, teman-teman Muslim. Ya, kalau kami apologet Kristen, kita mengungkapkan sesuatu, nabimu menikahi anak kecil, ada datanya. Nabimu menggauli budak-budak, dia punya Maha banyak seks, kuasanya ada Tuhan datanya. Yesus mana, Mbak? Ya, membolehkan pernikahan bayi, saya punya datanya, saya Maha punya fatwa kuasanya ulamamu, Yesus mana, saya Mbak? punya rekaman ulamamu, saya punya terjemahan, punya tafsir semua surah Siapa, Mbak? 654. Yang nyuruh Kamu diam dulu. Diam dulu. Turun Jadi aja kau dulu ya, turun dulu kalau nggak tertib. bernarasi, Turun. saya ulang sekali lagi. Turun dulu. Jangan bernarasi tanpa tertib. data. Ya, jangan Iya. pernah kalian congor bernarasi tanpa data. Orang ini nggak sadar Bu. Dia Iya, kayak mereka gitu tuh- mempermalukan Rasulnya. Tambah Bener, jelas Rasulmu itu umi. Kalau sudah Oh, kayak apa? gitu. Kalau nggak bisa ngelawan apa? Dibawalah Alkitab yang katanya 1928. Saya bilang tunjukin sama saya Alkitab 1928. Saya mualaf, saya bilang. Oh, itu ada disimpan di mana itu Austria bla bla bla. Emang lu pernah ke Austria? Ke luar negeri aja kagak pernah, lu ke Cikampek paling jauh tuh sono. Hah? Iya. Paling jauh kau main ke puncak sana loh. Gaya kau mau ke Austria. Mana tunjukin manuskripnya, saya bilang. Alkitab 1928. Saya bisa tunjukkan Anda Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, semua manuskrip kita yang sudah terupload ya. Saya bisa tunjukkan Anda websitenya. Saya bisa tunjukkan Anda bahasa asli Ibrani dan Yunaninya. Online interlinear, langsung kata per kata. Mana Alkitab 1928 kok main fitnah? Betul nggak, Fit? Ngomong-ngomong ini itu, ya kalian malu loh harusnya loh. Ini tahun 2013, kalian masih kayak begitu ya Bu ampun. Sophie Gimana? tadi rungkat ya? Iya, gara-gara ada muslim. Galak banget tadi Bu Sophie. 2023. Kurang ajar tuh orang. Bukan, CP diancam-ancam, Bu. Saya nggak suka begitu. Oh, Ya, itu saya biasa. langsung naik. Saya bilang saya Benar. rekam kau. Saya juga pernah Ya. kok. Pengajar. Saya bilang kau ada duit nggak mau laporin? Mana duit kau? Udah nggak Semua ada duit, diancam. miskin. Ya, masih ngekos, berani. MUI itu mengeluarkan uang 3 miliar untuk melaporkan MKC, untuk menyeret MKC. Kau pikir nggak pakai duit Barreskrim itu, ha? Saya tahu berapa uang yang diminta kepolisian, berapa uang yang diminta ke kejaksaan. Jangan macam-macam, Go. Saya pegang data. Iya. Ya, ada yang bilang, ini penistaan terhadap polisi. Loh, saya punya datanya kok kalau mereka minta duit kok. Jumlahnya berapa saya punya, kita yang transfer dari sini. Ya, berapa polisi minta, berapa kejaksaan minta. Kita punya data-datanya kok. Kok pikir kami ini botol dan bodoh apa? Ini tahun berapa sih? 2023, Fed, bukan 2013, Fed. Betul nggak Pak Tosi Kagi? Ya begitulah. Ya. Memang kita ini itu sudah rahasia umum. Kita tahu kok kepolisian seperti apa. Iya, dari awalnya satu, ya mintanya satu kan awalnya kan. Berarti yang anak Batak itu Satu begitu juga ember. dong. Oh iya Bu, kita tahu berapa duit yang keluar. Saya tahu. Orang gila ya. Satu ember. Kita tahu Bu. Ya. Ya ada kata kepeng mengatur negarawan Kak. Benar nggak? Ya udah, kita coba naikin kambing dulu deh. Cari kambing Naik. yang Mana tadi ini? Ntar dulu, siapa tadi ya? Si Rani itu tadi. Ya, Randy Nggak ini dia ada minta Yesus nyuruh di dalam perjanjian lama. Itu kan sama aja dia minta HP Android di zaman Jepang.
Ya Ini belum disuruh ada, zamannya belum Di- ada. gini, dia suruh browsing di HP Nokia 310. Kan belum bisa internet. Betul nggak? Iya. Kebotolan loh, makin maksimal orang ini. Cuma Mereka itu bisa luar bisa biasa. SMS-an doang zaman itu. Tapi Iya. kan katanya kan di zaman Nabi itu kan ada pakai HP. Nah, Oh iya. Ngeri kali orang ini kebotolan. Telkom Nggak besar tahu dia bilang apa. sinyalnya waktu itu ya. Semakin Ada lama HP Nokia ya zaman Muhammad ya. Jam panas nih. Tuh. Winef layani Bu, kalau saya mah ogah. Ya silakan. Ya, Ini nih. Bang Tosi leng-lenganin ini. Iya. Aku udah ini yang udah pegang-pegang urat Ini kepala. kan, ini kan ada Miss Esther sama Bu Winef. Udah cukup, nggak usah lagi wanita-wanita ikut, sudah nggak usah terlalu banyak congor wanita nggak bagus. Udah dua-dua ini melayani satu wanita ini cukup. Silakan Bu Winef. Saya paling nggak tahan nih kalau nerocos mulu. Silakan Bu Winef. Layani dia Bu Winef. Tunjukkan pesonamu. Bagiannya. Ayo. Gesani. Assalamualaikum. Jangan pakai kata itu lagi. Itu untuk bangunin neraka. Kak. Jangan pakai kata. Iya, Lanjut. Pak. Kenapa, Iya, Kak? ada yang mau ditanyakan Gesani atau siapa sih? Siapa deh yang mau bertanya di sini? Berani masuk ke room lawan, berani ditanya ya, Gesani ya. Ya, aku nggak ada yang mau aku tanyakan, Kakak. Aku cuma dengar. Loh, Oh, mau terus ngapain naik? dengar saja. Aku yang narik dia Kalian yang naik. pindah Dia kan tappingnya banyak, Oh, tarik oke, dia oke. naik. Iya, iya. Dia kan Mm-mm. pinter nih kayaknya nih, makanya tanya lah dia. Dia kayaknya pinter ini. Tadi typing apa sama dia? Tappingannya Aku ngajar Akan nanya deh, mungkin baca macam-macam lah. Al-Quran, baca hadis. Mm-mm. Ya, biar Katanya- nambah pintar. Iya. Semangat Muslim baca Al-Quran dan hadis ini sudah akhir Nah. zaman katanya. Mm-mm. Laki ya di bawah dia. Ya, sambil dicari ya di dalam Al-Qur'an itu di mana perintah sunat. Maka Mm-mm. beribadahlah seperti Nabi Ibrahim telah Mm-mm. bersunnah. Pak, perintah jangankan perintah sunat, Pak. Quran asli aja mereka nggak punya, Pak. Betul, karena udah dibakar ya. Udah dibakar sama Utsman. Sekarang kalau saya mikir misalkan yang punya hak untuk membakar kitab suci yang diturunkan dari Allah kepada Muhammad, harusnya yang punya hak itu membakar adalah Muhammad dong. Kenapa Utsman yang membakar? Muhammad sudah meninggal, Pak. Siapa Hah? yang membakar? Sudah meninggal. Tetapi kenapa waktu zaman dia hidup nggak disuruh dibakar? Kak. Makanya Kakak bukan, Kakak baca dulu. Kenapa ada Bang Toci ini pertanyaannya salah. Katanya kan Muhammad, bentar dulu, Desane. Katanya kan Muhammad sudah meninggal. Bang Toci pertanyaannya salah. Oh, belum bangkit ya? Gitu dong. Jangan menghina Kakak, jangan menghina. Ini didengar Polos sekali Bang Toci. Jangan menghina ya, Kak. Atau kalau nggak kapan bangkit gitu dong. Kakak kan apologet, Kakak kan hebat. Loh, Ya. saya menghina di mana loh? Pertanyaan saya kan wajar. Jangan menghina. Kapan Muhammad nggak bangkit? bisa. Ya, yang bangkit itu Pertanyaan bisa. saya itu yang salah di mana? Sekarang saya tanya kamu, di mana pertanyaan salah? Kan benar dia nggak bangkit, belum bangkit. Apa Ya, pertanyaan saya yang salah di mana? Terus Loh, kan kok memang benar. kamu merasa terhina? Kok kamu merasa terhina? Iya. Bukan menghina, nggak usah bicara kalau Kakak nggak. Kakak kan tidak menghina. Kan saya bertanya loh. Oh, dia belum bangkit. Pernyataan. Nah, Kapan Kakak bangkit? Nah, aku tanda tanya loh itu. Kamu nggak ngerti ya? Kakak membuat pernyataan. Ya. Wah, parah ini. Dia nggak bisa membedakan Bangkit pertanyaan masih jadi ya, Bang bangke Tosi. Muhammad. Nah, Meninggal hari Senin, nggak dikubur karena Ya. menunggu 3 hari. Bangkit kita membusuk Muhammad. Sama Umar disuruh dikubur. Itulah, makanya Bahkan Aisyah aja nggak tahu loh kalau Muhammad dikubur itu. bangkit. semua Iya. nabi meninggal, hanya Nabi Aisyah Isa nggak tahu loh. semua menjadi bangke. Itulah mulut kau, Kak. Bahkan Aisyah nggak tahu loh. Penginjil kalian itu Kristen penginjil kalian ya. Aku nggak terima kan memang dia nggak bangkit. Dalam hari Iya. Senin dia membusuk. Ya Muhammad jadi bangkai dong, Mbak. Nah, Emang kok jadi sekarang apa?
Mak kok jadi bangke? Emang Kalau jadi dia apa? dia meto nggak bangkit apa dong? Nah, makanya Emang itu salahnya di mana? Emang dia jadi apa? Nggak mungkin jadi zombie toh? Jadi zombie. Jadi dia bangkai begini, dong. kan cuma bener kalau orang metong ya dia nggak bangkit berarti apa dong? Jadi bangkai dong. Gimana sih Kamu fanatik nggak membabi buta sampai kamu nggak logis. Ya kalau udah mati ya jadi bangkai. Iya, orang metong jadi apa dong? Jadi bangkai bukan? Oh, jadi Nggak apa dong, ada mayit? bangkai untuk binatang. Coba kamu lihat di KBBI. Apakah di KBBI itu bangkai hanya berlaku untuk binatang? Coba. Itu jadi bangke yang udah mati. Ya. Semua makhluk yang berdaging kalau sudah tidak bernyawa itu namanya bangke, Bu. Tolong kakekku bangke di mana bangke? Kamu kok nggak terima? Ini buka dulu Bang Tosi, ntar. Nih, tolong ya dibaca ya Bu ya. Ini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi yang dibangkitkan itu hidup, Bu. Kalau yang nggak bangkit itu namanya mati, Bu. Mayat, Bu. Ya, masih jadi bangke, Bu. Ya, jadi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu Allahnya orang yang hidup, Bu. Ya. Jadi, Abraham, Ishak dan Yakub itu Jadi Bu, Mbak, coba kamu tunjukin bahwa bentar dulu Kak Esther. Gaisani ini, bentar ya. Kamu kok jangan bentar dulu. Gaisani ini nggak terima kalau Rasul itu dipanggilnya mayit. Kalau kamu nggak mau dipanggilnya bentar. Kalau nggak mau dipanggil bangke, ya udah dipanggil almarhum ya, almarhum. Jangan lagi pakai Rasul. Almarhum Muhammad. Ya, almarhum. Nah, udah almarhum ya. Kan kalau udah meninggal almarhum. Kita kalau panggil Muhammad almarhum teman-teman ya. Almarhum, iya. Almarhum jenazah Sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Muhammad. Almarhum SAW. Oh iya. Udah. Almarhum SAW. Almarhum Muhammad. Oke lah Mbak. Almarhum Muhammad itu junjunganmu betul? Junjunganmu. Dia nggak terima bangke. Ya udah itu almarhum itu kehormatan itu. Almarhum junjunganmu betul? Kristen ini lihat dia maunya dipanggil almarhum. Kamu ini serba salah, dipanggil bangke nggak mau, dipanggil almarhum nggak mau, maunya dipanggil apa? Mungkin yang itu loh. Jangan menghina itu. Almarhum SAW. Itu enggak menghina, Mbak. Itu fakta. Almarhum Muhammad itu memang betul dong. Begini Bu ya. Almarhum bukan? Begini. Almarhum Muhammad. Ayah ini si Gaisani ini ya. Ilmunya nggak nyampe. Setiap hari dia ini. Dia persis kayak si itu loh, Kak. Itu ustazah itu. Bentar. Gaisani, kau tanya nanti sama mamamu, bapakmu ya. Kalau orang udah meninggal dipanggilnya apa? Kalau laki-laki almarhum bukan? Kau tanya ya. Almarhum enggak? Tanya sana. Begini Bu. Kenapa? Bu Gaisani, bentar, begini saya jelasin ya Bu ya. Kalau saya contohnya nih ya, saya menghina ini Bu Faith ya. Saya hina, dasar lu jelek, dasar lu apa? Tapi itu kan nggak sesuai fakta. Buktinya Bu Faith itu cantik begitu. Berarti itu nggak sesuai fakta, itu menghina. Nah, kalau yang sesuai fakta itu bukan menghina, Bu. Loh, kalau mati ya bener-bener mati gimana? Kalau nggak almarhum. Iya mati kok. Dipanggil almarhum nggak mau. Dipanggil bangke nggak mau. Kok mau dipanggilnya apa? Coba aku tanya sama kamu Gaisani. Mau dipanggil apa? Gaisani, mau dipanggil apa kau? Bangke busuk mungkin maunya. Almarhum nggak mau. Bangke busuk. Maunya dipanggil apa? Coba. Ya memang dia sudah meninggal. Dipanggil almarhum. Ya sih kalau udah meninggal apa dipanggil orang almarhum? Botol kali kau. Ya maka aku tanya. Almarhum bukan kalau udah meninggal. Gimana? Almarhum bukan. Almarhum kenapa? Almarhum bukan. Siapa udah kau nggak terima dia? Emang faktanya dia nggak bangkit. Sekarang aku tanya,
Sekarang aku tanya, kau nggak terima dia belum bangkit? Ya udah, mana buktinya udah bangkit? Silakan, buktinya mana? Mana buktinya udah bangkit? Cepat. Mana buktinya udah bangkit? Kan udah bener. Mana buktinya udah bangkit? Cepat. Jadi pintar kau dikit. Cepat. Mana buktinya udah bangkit? Kalau nggak mau terima dipanggil bangke, mana buktinya udah bangkit? Cepat lah. Gak usah ngomong panjang lebar. Buktinya dia sudah bangkit. Sudah mana? terima aja udah almarhum, Mbak. Buktinya. Ada lo ustazah yang bilang Muhammad itu wafat akan saya gitu. Iya, Dia tidak ada. wafat melainkan tidur gitu. Tidur katanya. Ayo ternyata ampun. ya. Nih, Bu Gaizani, Tidur. Bu Gaizani, Ibu tahu Batasan nggak? nggak boleh disebut almarhum ya. Ibu Gaizani tahu nggak kalau Muhammad waktu meninggal itu, ya, Islam pecah jadi 4, Bu. Pada hari Muhammad meninggal, Islam pecah jadi 4 dan para Bang, ya pertanyaannya nggak kayak gitu. Langsung aja to the point gini. Tahu nggak kenapa Rasul itu 3 hari nggak dikubur-kubur gitu? Iya, itu karena mereka memperebutkan kekuasaan siapa yang jadi khalifah. Itu pertanyaan. Karena itu. mereka berebut kekuasaan itu 4. Rasul metong dia malah rebutan kekuasaan loh. Bahkan si Aisyah nggak tahu. Mayatnya nggak loh, diurusin. Dikubur loh. Matinya nggak kenapa ngurusin Pak mayatnya. ini? Matinya kenapa? Itu tanya Gaizani Matinya dia lebih itu. tahu. Nanti dia marah Matinya lagi. kenapa? Tosi, Ya. matinya kenapa sakit. Muhammad? Diracun. Oh, diracun. Matinya diracun. Muhammad meninggal karena sakit ya Kak. Iya, dia sakit sendiri diracun, bilang, Bu. dia sendiri bilang aku masih merasakan racun yang di Khaybar itu seperti menusuk-nusuk di nadiku. Iya karena Biarin aja lo, kasihan lo Gaizani ini, anggap aja dia mengubur diri. Nggak ada Anggap permasalahan aja dia dengan mengubur diri. yang wafat. Nabi sebelumnya wafat. Ya kalau Kasihan kayak banget gini, ya. bentar. Nabi Bentar. Kan kamu bilang nggak ada masalah Nabi sudah wafat. Kalau itu kenapa kok keberatan dipanggil almarhum, dipanggil bangke? kau Kok bilang keberatan tadi kau? bangke. Kau Iya bilang kan bangke. Bangke, kalau nggak bangke kan empire. Nih, saya tunjukin ya Bu ya. Empire. Ini saya tunjukin ya. Kalau Betul dikuburkan kau di mana memang. bangke kau tadi? Nih, Bangke Bu. kau Bu, memang ayatnya, kalau Bu, dia nih ya. bangkit. Yeremia pasal 23 ayat 15 nih Bu ya. Ya, siapa nabi yang mati diracun nih Bu? Sesungguhnya aku akan memberi makan ibu dan racun. Mbak, ini mengenai nabi-nabi palsu ini, mengenai nabi-nabi palsu. Aku akan memberi makan ibu dan racun. Tuh, ditutup layarnya nanti stroke dia. Stroke dia nanti. Stroke dia. Udah, kasihan. Nabi-nabi palsu itu mati diracun. Mati diracun ini ayatnya nih. Ada ayatnya ya. Aduh, kasihan ya. Kau aja ditali. Ya. Oh iya, kan demi kasihnya kepada kita. Dia memang datang untuk itu. Oh, jadi dia Gaizani, memang datang bunyi bangke nih. Dia memang datang untuk itu. memang datang ke bumi untuk disalib kan? Bukan cuma untuk disalib, dia udah mengajar kan kamu Dek, kamu nggak tahu ya dia mengajar ya, mengkasih contoh. Bentar Kak Esther, nggak usah lari-lari. Kau terima aja kalau dia tuh bangke. Dipanggil almarhum kok nggak mau. Aneh kau. Padahal almarhum Ini biasanya dipanggil gelar- fosil gelar- katanya, gelar- disebut gelar- fosil. Tahu di Biasanya mana? Disebut almarhum tuh fosil gelar- karena gelar sudah berumur keagungan. lebih dari 50 tahun yang lalu itu. Iya fosil, berarti fosil ya. Fosil. Fosil ya. Udah fosil. Fosil Fosil ya. SAW. Fosil. Fosil Fosil SAW. ya. Ah, fosil tuh. Dah tuh fosil kau tuh, udah baik itu. Dipanggil bangke nggak mau, dipanggil almarhum nggak mau. Dipanggil fosil dipanggil mahal bangke loh. nggak mau. Mahal itu fosil. Fosil mahal. Gak usah jadi apologet waktu itu bersama King tahu kayak Kamu botol ini. Sekarang kalau orang meninggal dipanggil almarhum nggak? sudah dimakan cacing tahu. Dipanggil orang yang Dimakan udah meninggal dipanggil cacing. almarhum nggak?
orang yang sudah meninggal dipanggil almarhum nggak? Orang yang sudah meninggal dipanggil almarhum nggak? Tahu itu juga tahu. Udah dimakan cacing tahu. Orang jadi 3 hari panggilnya aja udah bau busuk. Panggilnya sekarang almarhum Mamat Isawe. Jadi sekarang panggilnya almarhum Mamat Isawe. Kau pilih mana? Almarhum Mamat Isawe atau Bangke? Pilih mana? Pilih mana? Bangke? Hah? Bangke. Sudah dimakan cacing. Kalau dipanggil Bangke, wow, memang kau dipanggil Bangke, kau heran loh. Dipanggil almarhum nggak mau dia Bang Tosi. Dia lebih terima dipanggilnya Bangke loh, heran loh. Kau doakan dulu Bangke kau ya. Ini ada yang ini di bawah ada yang nulis nih, saingan sama aktor Bruce Lee yang mati diracun. Bruce Lee itu matinya ditembak, bro. Ya, Bruce Lee itu matinya bukan diracun ya. Anaknya juga itu Brandon itu matinya ditembak ya. Karena sebetulnya waktu syuting itu pistolnya harusnya pelurunya kosong, tapi ternyata yang dipakai ada peluru beneran. Karena mereka itu satu marga sama aku, makanya aku tahu itu. Iya, kok jangan macam-macam. Ini yang di atas ini cipit-cipit ini. Bruce Lee ya sama Brandon Lee ya. Iya. Aku kalau Bruce Lee itu terhitung paman lah, terhitung paman itu. Iya. Aneh. Kau aneh. Tapi kalau Jet Li kan baru meninggalkan. Jet Li itu apanya? Paman ya? Juga. Iya. Ibadah ininya, ibadah penguburannya. Aku lihat itu di live kan. Oh, bentar lo kak nanti aja itu kak. Kita ada si Topan ini. Topan, ya silakan mau nanya apa? Topan, kamu budak atau anak raja? Apa itu budak anak raja? Budak abad ke-7. Anak raja abad ke-1. Kok budak atau raja? Kalau anak gundik aja apa itu? Budak atau anak raja? Aku sekarang nggak mau sopan-sopan hari ini. Budak atau anak raja? Cepat. Nggak ngerti lah apa maksudmu ini. Oh Allah, abad ke-7 tahu nggak? Abad ke-7 tahu nggak? Nggak tahu. Yang kau tahu apa? Hah? Ini aku tunjukin dah ayatnya ya Bang. Ini biar kamu ngerti. Sebab ini buat orang Kristen ya. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi ini yang membedakan antara budak dan anak Allah, itu loh maksudnya sama Buffet tadi ya. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Dia mana berani ngaku anak raja. Dia kalau nyanyi anak raja, aku anak raja, nggak dengar suaranya. Dia hamba. Anak raja. Enggak, iya, kalau dia mau makanya gitu, rohnya roh perbudakan ini. Enggak, kalau dia mau nyanyi gitu kan dia harus kecil suaranya. Nah, ini harus kecil suaranya kan. Nanti soalnya kalau ada orang dengar kan, masa iya kata orang langsung. Maksudnya apa ini surat ini? Ayat ini. Maksudnya kita itu sudah dimerdekakan, Pak. Kita itu enggak lagi menjadi hamba dari dosa, Pak. Kita itu sudah ditebus, Pak, ya. Makanya kita itu merdeka, kita disebut anak Allah, ya. Bukan lagi budak, ya. Karena lo bisa itu dosa ditebusi sama orang gimana ceritanya itu? Ceritanya. Oh, kamu belum tahu ya? Mau tahu. Belum tahu. Saya Muslim 6349. Aku buka dulu ya hadismu ya, enak ini. Bang Jan Timothy itu ingat nggak yang demi zat yang bla 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 bla, Allah akan memenangkan orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Tuh. Ya, ada orang dosa begini. Enak sekali ya. Lupa aku itu, lupa. Bentar, aku buka dulu ya. Mudah-mudahan aku nggak rungkat aku nih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis.
Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.